Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 basis data terdistribusi ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Apache Sharding Spare Proxy pada sistem reservasi tiket kereta api. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Awal Nurlinda dengan NIM akhir 2034, dan teman saya Amira Firdaus dengan NIM akhir 2022, serta Ulul Asmi dengan NIM akhir 2068. Yang pertama adalah bagian identifikasi masalah. Kami telah mengidentifikasi 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah pengelolaan basis data yang belum optimal, sehingga seringkali menimbulkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pengambilan data yang akan berdampak pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang kedua adalah beban data dan transaksi yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi setiap harinya, yang berpotensi menyebabkan penurunan performa dan meningkatnya risiko kegagalan sistem. Dan yang terakhir adalah skalabilitas sistem yang terbatas, sehingga tidak mampu dengan mudah menyesuaikan kapasitasnya terhadap pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data yang dapat menghambat pengembangan sistem secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait analisis kebutuhan. Next. Di mana data yang diperlukan untuk implementasi Apache Sharding Spare Proxy pada sistem reservasi tiket kereta api terdapat 5 komponen utama, yaitu data pengguna penumpang untuk menyimpan informasi identitas dan akun, data reservasi tiket untuk mencatat pemesanan, data jadwal dan rute perjalanan kereta api sebagai acuan perjalanan, data pembayaran untuk mengelola proses pembayaran, serta data histori pemesanan penumpang yang merekam riwayat pembelian tiket sebelumnya. Seluruh data ini saling terhubung dan dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara efisien, akurat, dan juga responsif. Next. Yaitu selanjutnya adalah perancangan sistem, di mana next. Yang pertama ada arsitektur sistem, arsitektur dalam dari implementasi Sharding Spare Proxy ini pada sistem di mana tahapan awalnya terdapat aplikasi atau klien yang ditulis dalam bahasa seperti PHP, Node.js, Java, atau C# yang akan berinteraksi langsung dengan Sharding Spare Proxy, di mana proxy ini bertugas meneruskan permintaan ke salah satu dari 3 database PostgreSQL dan juga MySQL yang di Shard, yaitu ada Shard 0, Shard 1, dan juga Shard 2 sesuai dengan rules dari pembagian data. Di sini kami memakai 2 engine database yaitu MySQL dan juga Postgre. Shard 0 dan Shard 2 memakai MySQL dan Shard 1 menggunakan PostgreSQL, dan di semua Shard memiliki tabel yang sama dan identik, yaitu terdapat 5 tabel, yaitu user, trips, reservation, payment, dan juga history. Next. Selanjutnya kita beralih ke perancangan sistem bagian ERD dari sistem reservasi tiket kereta api. Terdapat 5 tabel, yaitu user yang menyimpan data penumpang, reservation untuk mencatat detail pemesanan tiket, trips yang membuat informasi perjalanan seperti asal, tujuan, dan juga jadwal, payment yang mencatat detail pembayaran tiap pemesanan, serta history yang merekam riwayat perubahan terhadap pemesanan. Relasi antar tabel menunjukkan bahwa setiap pemesanan terhubung dengan pengguna, perjalanan, dan juga riwayat pembayaran, serta tabel histori berfungsi untuk melacak setiap perubahan status reservasi. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait implementasi dari Apache Sharding Spare Proxy pada sistem reservasi kereta api. Yang pertama yaitu kami konfigurasi awal untuk menyiapkan 3 database sharding, yaitu Shard 0, Shard 1, dan Shard 2. Shard 0 dan Shard 2 menggunakan database MySQL dengan variabel seperti MySQL underscore root underscore password dan MySQL underscore database untuk menentukan kredensial terhadap nama database-nya. Sementara itu Shard 1 menggunakan PostgreSQL dengan variabel Postgres underscore user, Postgres underscore password, dan juga Postgres underscore db, di mana masing-masing shard dikonfigurasi dengan port yang berbeda dan berada dalam satu jaringan virtual bernama shardnet. Lalu kita membuat rules terhadap sharding yang telah kita buat. Yang pertama yaitu untuk tabel reservation, payment, dan juga history memiliki kolom sharding dan juga algoritma yang sama, yaitu reservation underscore ID dan reservation underscore ID modulo 3 untuk algoritmanya. Kemudian sharding tabel trips, untuk kolom shardingnya terdapat trip underscore ID dan algoritmanya yaitu trip underscore ID modulo 3. Kemudian sharding yang terakhir yaitu sharding pada tabel user, di mana kolom sharding
Yang dipakai yaitu user underscore ID dan algoritmanya yaitu user underscore ID modulo 3. Next. Selanjutnya, kita menambahkan entry database untuk klien ke dalam file database sarding.yaml. Lalu kita melakukan konfigurasi pada global.yaml yang ada di proxy server. Pada global.yaml ini mengatur agar klien atau aplikasi dapat terhubung ke Apache Sardine Sphere. Di sini juga diatur apa username serta password yang nanti akan digunakan. Setelah semua telah dikonfigurasi, selanjutnya yaitu kita menjalankan Sardine Sphere proxy-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pengujian. Next. Di sini kami melakukan operasi create pada tabel user dengan atribut user ID, name, email, dan phone number, di mana data yang diinputkan adalah sebanyak 3, yakni dengan user ID 101 sampai 103. Selanjutnya kami melakukan operasi read, dan setelah dicek, user ID 101 masuk ke SAR2, user ID 102 masuk ke SAR0, user ID 103 masuk ke SAR1. Next. Selanjutnya kami melakukan operasi update pada tabel user dengan mengupdate nama pengguna yang memiliki ID 103 menjadi Fajar Anugrah. Setelah dicek dapat dilihat bahwa nama pengguna dengan ID 103 tersebut telah berubah menjadi Fajar Anugrah. Kemudian kami juga melakukan operasi delete pada tabel user dengan menghapus pengguna yang memiliki ID 101. Dan setelah dicek dapat dilihat bahwa pengguna dengan ID 101 telah terhapus. Next. Di sini kami juga melakukan operasi create pada tabel trips dengan atribut trip ID, trip code, origin, destination, departure time, dan juga arrival time, di mana data yang diinputkan adalah sebanyak 3, yakni dengan trip ID 201 sampai 203. Selanjutnya kami melakukan operasi read, dan setelah dicek, trip ID 201 masuk ke SART0, trip ID 202 masuk ke SART1, dan trip ID 203 masuk ke SART2. Next. Selanjutnya kami melakukan operasi update pada tabel trips dengan mengupdate tempat keberangkatan dari trip yang memiliki ID 202 menjadi Jember. Setelah dicek, dapat dilihat bahwa tempat keberangkatan dengan ID 202 telah berubah menjadi Jember. Kemudian kami juga melakukan operasi delete pada tabel trips dengan menghapus data trip yang memiliki ID 202. Setelah dicek, di sini dapat dilihat bahwa data trip dengan ID 202 telah terhapus. Next. Baik, di sini kami melanjutkan ke operasi create pada tabel reservation, yang mana tabel ini berisi kolom reservation ID, user ID, trip ID, dan juga set number. Di sini kami menginputkan 3 data mulai dari ID 1001 sampai dengan 1003, dan kemudian kami melakukan query select dan dihasilkan reservation ID 1002 berada pada syarat 0, kemudian reservation ID 1003 berada pada syarat 1, dan juga reservation ID 1001 berada pada syarat 2. Next. Selanjutnya kami melakukan operasi update dan juga delete pada reservation. Yang pertama kami mengubah status reservationnya dari yang menjadi cancel, yang mana yang diubah adalah reservation ID 1002. Kemudian bisa dilihat hasilnya, reservation ID di 1002 di sini sudah berubah statusnya menjadi cancel. Dan yang terakhir kami melakukan operasi delete pada tabel reservation, yaitu pada reservation ID 1003, dan saat dilihat di sini reservation ID-nya yang 1003 sudah terhapus. Next. Selanjutnya di sini kami melakukan operasi create pada tabel payment yang berisi payment ID, reservation ID, payment method, amount, payment status, dan juga pay time. Di sini kami menambahkan 3 data mulai dari ID 5001 sampai dengan 5003. Kemudian kami melakukan query select dan didapatkan hasil payment ID 5002 berada pada syarat 0, kemudian payment ID 5003 berada pada syarat 1, dan payment ID 5001 berada pada syarat 2. Next. Selanjutnya kami melakukan operasi update dan juga delete pada payment. Di sini kami mengubah status paymentnya menjadi complete pada payment ID 5002. Dan di sini bisa dilihat hasil update-nya, payment ID 5002 statusnya sudah berubah menjadi complete. Kemudian kami juga melakukan delete pada payment dengan ID 5003, dan di sini ketika dilihat payment ID dengan 5003 sudah terhapus. Next.
Baik, yang terakhir di sini kami melakukan operasi create pada tabel history yang berisi history ID, reservation ID, action, change by, dan change add. Di sini kami tambahkan tiga data juga, mulai dari ID 6001 sampai dengan 6003. Kemudian kami melakukan query select dan didapatkan history ID 6002 pada syarat 0, history ID 6003 pada syarat 1, dan history ID 6001 berada pada syarat 2. Next. Dan kami juga melakukan operasi update dan juga delete pada tabel history. Di sini kami mengubah action di history dengan ID 6003 menjadi reservation reactivate. Bisa dilihat pada hasil update-nya di sini pada history ID 6003 actionnya sudah berubah menjadi reservation reactivate. Kemudian yang terakhir kami melakukan delete pada history dengan ID 6002 dan bisa dilihat pada hasil delete-nya di sini history dengan ID 6002 sudah terhapus. Next. Baik, yang selanjutnya adalah tahap analisis. Next. Nah, di sini kami melakukan pengujian performa. Pertama adalah menyimpan kredensial dan pengaturan koneksi ke dua jenis database, yakni koneksi secara langsung atau tanpa sharding dan melalui proxy atau dengan sharding. Selanjutnya kami mendeklarasikan query yang akan diuji dengan berfokus pada operasi insert, select, update, dan juga delete terhadap tabel user. Next. Kemudian di sini kami membuat fungsi run benchmark untuk menjalankan query ke database melalui port tertentu, mencatat waktu sebelum dan sesudah eksekusi, lalu menghitung durasi dalam milidetik. Selanjutnya adalah memanggil fungsi tersebut untuk setiap operasi dan kondisi koneksi sehingga menghasilkan perbandingan waktu eksekusi antara database tanpa sharding dan database dengan sharding. Next. Nah, di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan database sharding memberikan peningkatan performa yang signifikan pada operasi basis data. Pada operasi insert, waktu eksekusi tanpa sharding adalah 42,37 milisecond, sementara dengan sharding menurun menjadi 31, milisecond. Hal serupa juga terjadi pada operasi select, di mana waktu eksekusi berkurang dari 48,82 milisecond menjadi 29,37 milisecond setelah menggunakan sharding. Untuk operasi update, peningkatan performa terlihat sangat signifikan dari 78,11 milisecond tanpa sharding menjadi hanya 36,38 milisecond saat sharding diterapkan. Kemudian pada operasi delete, melalui operasi proxy menunjukkan performa yang lebih baik, yaitu 34,46 milisecond dibanding dengan metode direct yang memerlukan waktu 41,66 milisecond. Nah, secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa sharding mampu mengurangi waktu eksekusi pada berbagai operasi basis data, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Next. Baik saja di sini kesimpulan dari penelitian yang sudah atau pengujian yang sudah kami lakukan pada tugas kali ini yaitu jadi next. Ya, jadi arsitektur aplikasi sharding space proxy berhasil diterapkan pada sistem reservasi tiket kereta api dengan mendistribusikan basis data ke dalam tiga shard yang terdiri dari MySQL dan PostgreSQL. Implementasi tersebut menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dalam hal kecepatan transaksi. Berdasarkan pengujian menggunakan script, waktu eksekusi untuk operasi insert, select, update, dan juga delete pada sistem dengan sharding terbukti lebih cepat dibandingkan dengan sistem tanpa sharding. Hal ini membuktikan bahwa pembagian beban kerja ke beberapa server dapat mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas sistem. Teknologi sharding berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan data dengan memecah tabel-tabel besar menjadi secara horizontal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.